Iya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman Garpu Tala ini adalah jurus favorit ya. Jadi kan di magnetis itu ada 3 lapis ya. Ada positive thinking, positive feeling, dan positive motivation. Dan Garpu Tala ini tidak bisa dilakukan kalau kita tidak positive thinking, teman-teman. Gitu. Garpu Tala ini bisa dilakukan kalau kita positive feeling. Makanya syarat melakukan Garpu Tala ini pengennya dienolkan dulu gitu loh. Dienolkan. Tapi kalau misalkan, Bu, sayanya belum bisa positive feeling, Bu. Hatinya masih galau gitu. Sholat taubat dulu gitu ya. Sholat taubat membantu. Karena apa? Karena Al-Quran itu ajaib, teman-teman. Al-Quran itu ajaib, ibarat ibarat kita kan HP ada WiFi ya, ada getaran-getarannya, ya kan? Atau radio juga kan ada getaran-getarannya AM, SW, FM. Nah, begitu juga Al-Quran, teman-teman. Masya Allah ya. Kita orang beriman, orang Islam itu beruntung sekali punya Al-Quran, teman-teman ya. Nah, cuma kitanya ini kadang tidak merasa seperti itu gitu loh. Makanya alhamdulillah ya, Panas bikin Quran Rizki tujuannya adalah menggetarkan kita dengan Al-Quran. Nah, jurus-jurus magnet Rizki ini, kita para CTMR ini sangat-sangat merindukan ada adanya SAMR supaya getaran-getaran itu terasa ke dalam hati kita. Jangan sampai kita ya sedang terus berusaha supaya jangan jadikan Al-Quran itu hanya di mulut, tapi sebisa mungkin sampai ke pikiran, perasaan, dan spiritual meter kita. Nah, salah satunya jurus Red Rizky Quranic Vibration, Garputala ini adalah cara untuk menuju ke sana, teman-teman. Kita bukan sedang menafsirkan Al-Quran, ya, tapi kita sedang minta tolong Al-Quran. Namanya tawasul bil Quran, gitu. Tawasul bil Quran tuh misalnya saya minta tolong Bu Ade gitu ya. Jadi Bu Ade minta tolong kayak sekarang kan namanya Zoom-nya dari Bu Ade gitu kan. Nah, kepada Al-Quran sebagai pemimpin kita, kita minta tolong kepada Al-Quran. Ibaratnya tuh kalau kita misalkan ketemu kalimat baru gitu kan, ketemu kalimat baru misalnya judulnya apa ya? Judulnya tentang sesuatu hal yang baru lah gitu. Misalnya cognitive science deh ya, cognitive science yang lagi ngetren itu Profesor Stella. Teman-teman googling tuh apa cognitive science. Nah, teman-teman tuh sedang minta tolong Google untuk memberikan penjelasan apa itu cognitive science gitu ya. Nah, begitu juga Al-Quran gitu, teman-teman. Atau misalkan googlingnya di YouTube, apa itu cognitive science? Terus ada yang berbicara, misalnya yang berbicara pakar pakar pendidikan gitu. Atau bertanya tentang akidah, bagaimana menjalankan akidah Islam dengan baik dan benar. Terus yang berbicara ada Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, kemudian Ustadz Nuruddin, ya, banyak Ustadz Fatih Karim, ya, banyak Ustadz-Ustadz di sana. Nah, ini nih jadi tawasul. Jadi YouTube itu adalah sebagai sarana penolong ya untuk bagaimana cara kita menemukan jawaban gitu. Nah, begitu juga dengan Garputala, teman-teman ya. Jadi kalau ini mah lebih lebih hebat dari Google, dari YouTube ya, Al-Qur'an itu. Karena Al-Qur'an itu sebetulnya hidup ya. Jadi kalau teman-teman menemukan suatu persoalan, nah silakan lari ke Al-Qur'an. Lari ke Al-Qur'an gitu ya. Nanti nanti eh apa namanya bisa mengobati segala macam penyakit. Al-Quran sebagai syifa ya. Nah, perisai rejeki ya. Kalau kita sudah banyak mempraktekkan magnet rizki, perisai rejeki itu ibaratnya tuh salah satu penyakitnya gitu loh ya. Salah satu penyakitnya. Nah, bagaimana caranya kita mengobati diri kita ya. Nah, penyakitnya itu sebenarnya bukan penyakit yang berat ya teman-teman gitu.
ya mungkin cuma gatel-gatel atau flu gitu ya. Kadang menjangkiti di pikiran kita, menjangkiti di perasaan kita, menjangkiti di hati kita gitu loh teman-teman. Nah, dengan begitu Al-Quran itu memberikan memberikan apa namanya, kan teman-teman masih ingat ya di jurus magnet rizki, di jurus perisai rezeki. Jadi kalau kita kita kan pengen menjadi magnet, kita itu awalnya besi dan kita pengen menjadi magnet. Benar-benar sebenarnya magnet dan kita berusaha membersihkan magnet itu supaya rezeki itu datang seperti air bah gitu ya, seperti di Quran surat Nuh ayat 10 sampai dengan 12 teman-teman. Nah, ayo eh Mangga, ini mumpung di waktunya terbatas ya Bu Ade dan teman-teman ya Mbak Zara, kita hanya sampai jam 21 ya, karena kita kan ada kewajiban merawat terumbu karang juga nih di rumah gitu kan. Jadi mohon izin, nanti kita berusaha tepat waktu untuk selesai juga. Jadi yuk teman-teman, silakan ada yang mau ditanyakan atau belum mengerti mengenai garpu tala, silakan gitu. Atau ada yang mau diskusikan, atau ada yang mau langsung, Bunda, saya persoalannya ini eh, dapat Quran ayat ini. Maksudnya apa ya, Bun? Begitu. Di sini tidak ada aib ya, insya Allah semuanya itu. Jadi teman-teman jangan merasa malu, Abun, soalannya diketahui sama orang. Tidak. Justru teman-teman harus eh, apa namanya semangat untuk berbagi ini, siapa tahu ada yang membutuhkan juga, kemudian oh ternyata seperti itu caranya gitu. Silakan teman-teman, ayo. Ya, Baik, barangkali mau sharing juga bisa keajaiban Kutala. Iya, boleh. betul. Ayo teman-teman silahkan gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Siapa yang mau testimoni atau mau sharing tentang keajaiban garpu talanya atau mau konsultasikan kepada Bu Ria, Bu Ade, atau Bu Suprapti, silahkan. Teh Ayat Sam- gimana nih? Sambil. Ayat nih. Ya, Praktek garpu talanya gimana Teh Ayat? Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Maka Teh wabarakatuh. Ayat. Eh, saya mau tanya lagi ya. Sebetulnya sih sempat nanya dan sudah dapat jawaban, tapi pengen dipastikan lagi. Jadi ini mohon maaf. Eh, Kalau saya sebetulnya kan memang garpu tala ya insya Allah sudah banyak. Cuman kadang ini pertanyaan saya, kita sudah garpu tala, kita punya persoalan, tapi ketika sudah dapat ayatnya ini nggak rajin, belum rajin menzikirkannya gitu. Jadi Ya. akhirnya memang persoalannya belum beres-beres. Artinya apakah ini kita tuh butuh dibantu Allah tapi nggak sungguh-sungguh ya, atau seperti itu mungkin ya, kalau sudah garpu tala punya kebutuhan banyak tapi sudah dapat ayatnya malas-malasan ngejikirinnya gitu. Artinya memang berarti nggak butuh-butuh amat kali ya. Padahal butuh gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya alhamdulillah sebetulnya semenjak habis ikut HMR, ya Allah itu kan setiap hari memang sangat baik sama kita semua gitu ya. Saya merasakan eh, banyak banget kebaikan dari Allah gitu buat saya gitu. Kemarin memang posisinya kan bertepatan mau pilkada gitu ya. Terus banyak hal-hal yang kita lakukan, banyak kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan. Kebetulan saya memang aktif di partai gitu. Nah, pada pilkada itu sebetulnya banyak banget hadiah yang Allah kasih gitu ya sama saya dan keluarga. Cuma maksudnya gini, ini kebutuhan kan memang banyak karena memang anak banyak gitu. Jadi kebaikan Allah tuh terus ada banyak gitu, tapi rasanya masih belum masih belum cukup. Banyak amanah yang belum tertuntaskan juga gitu. Saya seperti ya ikut THMR tuh saya merasa sebetulnya keajaibannya banyak banget ya. Jadi Mbak Pilkada itu ya ada yang memberikan rezeki gitu kan kepada saya, terus sembako,
macam-macam sembako aja banyak gitu yang kasih gitu. Sebetulnya saya berbagi sembako sama orang-orang sebelum pilkada gitu kan. Ini memang program sosial dari partai gitu. Tapi Ba'da itu karena kita melakukan memang ya kita melakukan semuanya karena Allah aja gitu. Tapi Allah balas kebaikan ya apa yang sudah kita lakukan gitu. Banyak banget kebaikannya sebetulnya gitu. Sampai terakhir tuh saya cuman sedikit ngobrol sama temen gitu Ba'da sholat duha ya. Tebu Ois juga udah tahu. Ba'da sholat duha saya ngobrol sama temen saya. Memang saya kebetulan ya sempat ditawari umroh sama dua grup pengajian. Itu tahun kemarin tuh nggak saya ambil gitu kan karena kondisi keterbatasan keuangan gitu. Dan saya teman kebetulan pulang haji gitu, terus sedikit ngobrol habis sholat duha cuma ada nggak nyampe 2 menit ya, saya bilang saya sempat ditawarin umroh tapi saya nggak saya ambil karena saya nggak ada buat bikin paspor dan lain-lainnya, saya bilang gitu. Terus teman bilang ya Allah ayat sayang banget ditawarin orang untuk umroh nggak diambil gitu karena saya ngukur kemampuan saya gitu, untuk yang lain-lainnya nggak ada. Dan teman saya tuh bilang nanti saya kasih uang buat Ayat bikin paspor, mudah-mudahan nanti ke depan Allah kasih rezeki gitu tak terduga buat Ayat biar bisa berangkat umroh gitu, kata teman saya. Itu Sabtu pagi temen cerita gitu kan, ngobrol sama saya sedikit, terus kita langsung, kebetulan memang saya baru ikut kuliah ya, langsung ada dosen. Sabtu sorenya temen saya itu ngajak kita, ya memang grup partai ya, tapi kita ada pengajiannya, ngajak ini habis pilkada kita lelah walaupun kita kalah nggak apa-apa, yuk kita jalan-jalan ke Malaysia sama Singapura gitu, kata temen. Semua ditanggung sama temen, cuman kata temen gini, saya kasih ya buat bikin paspornya uangnya gitu kan, dikirain paspor masih 3,5 gitu, nggak taunya sudah 6,5 ya. Jadi teman saya bilang gini, biasanya kan semua ditanggung sama teman saya gitu. Terus teman bilang per orang saya kasih 250, jadi tinggal tambah 100.000, berat nggak, kata teman saya gitu. Ya kalau 100.000 nambah nggak apa-apa gitu, kita bilang insya Allah berangkat antara Januari atau Februari gitu. Terus besokannya kita kumpul mau bikin paspor online kan, download M-Paspor, ternyata harga paspor tuh 650.000, artinya kita harus tambah 400.000 ya buat bikin paspor. Ya saya bilang teman-teman tuh beberapa udah kumpul ya, yang udah kumpul mereka langsung bikin nambah 400 nggak apa-apa, karena memang ada teman saya itu yang mau mengumrohkan kita satu-satu, rencananya setiap tahun satu gitu, udah bikin aja paspor buat mudah-mudahan nanti kebagian rezeki umroh satu-satu gitu. Nah saya memang belum ada uangnya kalau tambah 400, terus akhirnya saya bilang, saya dan teman satu lagi, saya nabung dulu aja lah, saya belum ada buat tambah 400-nya gitu. Gitu kan, itu minggunya ya, itu Sabtu pagi ngobrol sama temen yang bilang mau kasih uang buat bikin paspor. Sabtu sore saya teman tuh mengajak jalan-jalan tapi bikin paspor, dikasih uangnya 250.000. Minggu itu saya memang belum ada uangnya gitu kan kalau nambah 400. Nah malam Seninnya Ba'da Isya teman yang bilang mau ngasih uang buat bikin paspor itu dia WA gitu, Teh Ayat saya kemarin kan bilang mau ngasih Teh buat bikin paspor, mudah-mudahan Teh ada rezekinya untuk umroh gitu. Dia transfer ke saya 1 juta teman saya itu. Jadi ya alhamdulillah gitu, jadi saya bisa bikin paspor. Jatah saya yang 250.000 dari teman itu ya saya kasih ke teman yang satu lagi, yang jadi dia tinggal nambah 150 gitu. Jadi dan banyak, maksudnya keajaiban itu sebetulnya banyak, cuma kan kebutuhan kita juga banyak ya. Jadi kayaknya masih belum cukup. Tetapi ini saya ngerasanya sudah tahu jawabannya, harus menzikirkan ayat Garputala ini. Jadi kalau ayat Garputala kita yang udah banyak di buku ini tapi jarang kita praktekkan, dan sebetulnya persoalannya belum dapat jawaban, itu belum basi kan. Praktekin aja ayat yang lama atau gimana tuh. Jadi saya merasa mempraktekkan ayat Garputala ini enggak banyak-banyak amat, tapi sebetulnya setiap hari itu Allah itu baik gitu kan sebetulnya. Jadi harus gimana tuh. Jadi saya ngerasa emang
belum terpenuhi semua gitu kan kebutuhannya, tapi setiap hari Allah itu baik gitu, ada aja rezeki yang saya terima gitu, kebaikan-kebaikan yang Allah kasih sama saya. Itu aja mungkin ya Bu, mohon mohon ya pencerahannya, mudah-mudahan saya bisa lebih eh, lebih ya lebih mantap lagi menjalankan ilmu Garputala dan ilmu magnet rezeki yang lainnya. Makasih, itu aja, maaf kepanjangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jadi warahmatullahi kesimpulannya wabarakatuh. gimana? Jadi umroh nggak Teh Ayat? Amin, amin. Mudah-mudahan ada rezeki nanti ke depan, tapi bikin paspornya sudah gitu. Jadi Paspornya akhir berarti udah jadi ya, tinggal visanya ya. ya, jadi bisa buat pakai jalan-jalan juga kan besok insya Allah tuh di antara Januari atau Februari itu. Hmm. Ya, Berarti umrohnya nggak bisa dimundurin kan? Nggak harus. Tadi yang iya. nawar umroh free-nya gimana Bu Ayat? Masih ada waktu? Jadi temen itu kan memang tadinya mau ngumrohinnya rame-rame gitu kan, satu grup pengajian 9 orang, tapi karena waktu itu keburu COVID jadi nggak jadi ya, jadinya akhirnya uang bonus temen itu kebetulan pengacara dipakai beli mobil yang harganya 1 M lebih gitu, jadi dia bilang tiap tahun satu aja yang diumrohin gitu. Jadi waktu pertama itu Ayat yang ditawarin, nah itu Ayat nggak siap, jadi akhirnya dioper ke teman yang satu lagi gitu. Ya mudah-mudahan Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada Kak Ayat rezeki. jadi bisa langsung berangkat. Amin. Ya, Ya Rabbal Alamin. betul. Jadi maksud saya kan kemudian kan ada tawaran lagi, belum ada tawaran lagi ya Bu Ayat, belum berarti. Sementara paspor udah jadi, umrohnya berarti udah berangkat gitu ya. Ya ini kan tiba-tiba ada rezeki lagi kan yang ngasih uang buat bikin paspor gitu ya Bu ya. Ya nggak apa-apa kan, Mm-mm. bikin paspornya aja dulu gitu kan. Mudah-mudahan nanti umrohnya Allah pantaskan gitu ya Bu ya. Iya, oke. Iya, baik. Izin saya menanggapi ya, teman-teman Bu Ayat. Jadi, Alhamdulillah, terima kasih Bu Ayat sharingnya. Gini ya, mengenai keajaiban itu, apa? Saya tuh sama seperti kalau kita lihat perjuangan di Gaza, Palestine gitu ya, teman-teman. Ada salah satu ulama mengatakan, jangan menganalogikan kemenangan itu dengan kehidupannya yang kelihatan di dunia gitu loh. Jadi kita yakin nih Palestina itu gak orang-orang Gaza itu sudah menang gitu kan. Tapi kok belum merdeka-merdeka gitu kan. Jadi kemenangan itu, keajaiban itu terjadi ketika mulai dari niat yang lurus karena Allah gitu ya teman-teman. Jadi ini tolong dicatat ya teman-teman. Jadi keajaiban itu terjadi ketika kita memperbaiki niat gitu. Nah, setelah niat kan faida azamta fatawakal 'ala Allah gitu. Baria Kemudian Punten, ya, suaranya kayak ada echonya deh, oh bergema. gitu. Ya, Bentar. Dari saya, kurang clear. Oh enggak ya? Baik. Saya jelas. oh jelas ya. Iya, insya Jelas Allah. ya, cuma ada echonya aja. Ini ntar dulu. Apa dari sini ya? Karena saya pakai HP dan laptop. Nah itu mungkin karena ada dua ya. Oke. Oh iya. Jadi ini Mbak, Suara suara HP-nya masuk lagi ya? Nah, suara Mbak Ria jelas tapi ada echonya karena dua device ya. Iya. Satu untuk ini mengontrol barangkali ada sesuatu. Oke, Bismillah. Jadi kembali ya. Terima kasih Mbak Zahra pengingatnya. Jadi kembali keajaiban itu teman-teman dimulai dari niat yang lurus karena Allah dan Rasulnya. Satu sama terhubung itu adalah Allah. Kita ilmu magnetis itu adalah ilmu untuk meraih cintanya Allah, Rasulullah dan umatnya Rasulullah gitu kan. Jadi satu kan kita kan kalau satu kan begini ya tangannya begitu kan satu. Nah itu adalah cintanya Allah. Kita berusaha terus meraih cintanya Allah sama ya di dalam diri kita ada Nur Muhammad Rasulullah SAW terhubung gitu. Nah jadi penting banget kita meluruskan niat. Seperti tadi ada kasusnya Bu Ayat ini bisa terjadi juga di kasus teman-teman yang lain gitu ya. Saya merasa
sudah melakukan zikir garpu tala, kok belum ajaib gitu. Atau saya merasa sudah melakukan garpu tala tapi belum apa ya, belum bisa mempraktekkan dan merasa seperti ini ada keajaiban tapi kok ada yang lebih diprioritaskan gitu loh. Nah, jadi sama seperti kalau Mbak Zahra ngajarin membaca Al-Quran gitu kan, gitu. Setiap proses-proses itu, itulah sebetulnya kalau bagi saya itu adalah keajaiban gitu. Nah, keajaiban itu kan mengenai hasil itu kan kayak Pak Nas. Keajaiban itu ada batasnya. Batasnya itu apa? Batasnya itu adalah qadarullah. Batasnya itu adalah takdir Allah. Ya. Di sini kita harus tahu dulu nih batasan mengenai nasib dan takdir gitu ya. Jadi ada batasannya takdir Allah gitu. Bu Ayat itu secara ikhtiar manusia ya. Nah, ikhtiarnya magnet rezeki yang khas dari magnet rezeki itu apa teman-teman? Ikhtiarnya apa? Taubat holik ya. Taubat holik gitu. Jadi dalam rangka ya Allah semoga Allah ampuni dosa-dosa saya. Ya Allah semoga ya impian kita terwujud ya, impian kita terwujud, Allah ampuni dosa-dosa kita semua dan Allah angkat derajat kita ya. Terus yang di-share sama Bu Prapti tuh, Bunda Prapti tiap pagi itu bagus banget tuh teman-teman. Tiap sepertiga malam ya. Jadi walaupun itu di-share begitu-begitu terus ya, tapi please dibaca di doanya itu dibaca dan sebisa mungkin didengerin dalam telinga kita gitu ya. Itu akan menjadi terapi self-talk untuk diri kita sendiri dan insya Allah semoga itu salah satu jalan juga menuju keajaiban ya. Seperti salah satu doanya itu adalah semoga Allah menerima ibadah haji kita dan kurban Haji kita, umroh ya kan? kurban. Tambahin umroh gitu ya. Semoga kita semua bisa umroh setiap tahun. Amin ya robbal alamin. Apa teman-teman niatin aja umroh setiap tahun gitulah gitu. Nanti mengenai terwujud atau tidaknya itu udah takdir Allah gitu. Nah, jadi kebayang ya Bu Ayat itu sebetulnya sudah mempraktekkan itu, sudah pengen umroh, sudah ada yang nawarin umroh. Eh, Bu Ayat pengen umroh, terus ada yang nawarin umroh. Tapi qadarullah untuk ngurus paspornya didahulukan untuk kebutuhan pokok gitu kan. Gak apa-apa, Bu Ayat. Itu semoga proses-proses itu menambah pahala kita ya, keridhaan Allah. Jadi berlapis-lapis. Jadi kebayang tuh Bu Ayat, walaupun Bu Ayat belum belum umroh, tapi karena niatnya sudah beberapa kali, kemudian hasilnya ibaratnya usahanya juga sudah berusaha beberapa kali gitu. Insya Allah nanti pasti ada waktu terbaik gitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Mungkin Bu Ayat dalam hal ini atau teman-teman atau saya sedang berusaha memperbaiki nasib ya kan. Nah, ini kan kita berbicara mengenai nasib dan takdir Allah gitu kan gitu. Kita sedang terus berusaha memperbaiki nasib kita nih supaya bisa umroh setiap tahun gitu atau bisa mengumrohkan teman-teman gitu kan setiap tahun bergantian gitu. Atau bisa juga saya bisa berangkat umroh gratis, free gitu. Itu kan kita kan dalam ranah nasib gitu kan. Nah, mengenai takdirnya, ketika kita ridho dengan takdir Allah, jadi ketika niat kita sudah pengen umroh itu sudah menjadi baik, jadi keajaiban, kemudian apa namanya? Ternyata prosesnya juga tadi ya ada inilah tumpang tindih gitu kan gitu. Ada Pak Amprok gitulah kalau bahasa Sundanya gitu kan. Dan kita ridho dengan proses itu, Masya Allah, semoga itu juga menjadi jalan keajaiban dalam bentuk lainnya, gitu kan. Sampai akhirnya nanti Allah takdirkan, benar-benar takdirkan kita berumroh bareng, gitu. Tuh, jadi proses itu yang kita nikmatin, teman-teman. Jadi, gimana dong, Bu? Ajaib nggak? Ajaib. Jadi keajaiban itu terjadi mulai dari perubahan mindset, teman-teman. Perubahan mindset eh ketika jadi ayatnya didikirkan terus gitu.
nggak apa-apa. Buat tidak ada kadaluarsa insya Allah ya, tidak ada. Gitu, Mbak Zara, Bu Ade, Bu Prapti, Bu Diah, monggo kalau ada yang mau ditambahkan. Tadi saya kurang jelas nih, Teh Ayat, waktu ada tawaran umroh, apakah persoalan umrohnya sudah digarputalakan, Teh Ayat? Dulu Nggak, COVID nggak belum. sempet nggak sempet garputalan soalnya waktu itu jadi ditawarinnya pas ngaji bareng di rumah saya 9 orang. Ngajinya di rumah saya ditawarin. Langsung saya yang ditunjuk pertama berangkat. Tapi saya tuh jadi penawaran itu tuh langsung nggak suruh kita mikir gitu. Taat siap nggak? Taat duluan nih yang umroh gitu. Saya memang nggak punya tabungan, Kak. Jadi saya nggak berani. Dan beberapa temen yang kondisinya seperti saya, ceritanya ada 8 orang, 9 dengan gurunya. 8 orang ini yang 7 orang ini juga nggak siap kan, kondisinya tidak punya seperti saya gitu. Akhirnya yang terakhir yang emang kondisinya dia cukup, dia yang mau gitu. Jadi memang bukan cuma saya yang nggak berani berangkat, teman saya juga setelah saya nolak, temen juga nggak siap karena nggak punya uang buat yang lain-lainnya gitu. Jadi itu Oh, jadi nggak ada oh Teh kesempatan, Ayatnya belum sempat GT nggak ya? suruh Aduh, mikir gitu. sayang banget Teh Ayat. Aduh, sayang banget ya Allah. Jadi ini kasusnya sama seperti Pak Nas ya. Pak Nas di THMR kemarin kan bercerita tentang ditembak untuk menjadi produser film ya. Teman-teman masih inget ya ceritanya gitu kan. Nanti siapa yang jadi produsernya? Ya sampean gitu. Masya Allah. Apa reaksi Pak Nas? Reaksi Pak Nas itu ya, amin, alhamdulillah. Nanti saya istikharahkan. Gitu, gitu. Jadi mestinya ketika ada kondisi yang menurut kita kan khas dari Margaret Rizky itu dunia kuantum, Teh Ayat, gitu. Walaupun dunia nyatanya kelihatannya nggak punya uang, ya udah diaminin aja gitu. Kemudian Garputala, tau nggak? Setelah itu Pak Nas setelah ditembak jadi produser film ya, totalnya berapa? 8 miliar. Pak Nas pastinya Pak Nas Garputala dan itu 8 miliar itu terwujud terkumpul sampai sekarang ya ini salah satunya menjadi produser film Kamawa. Itu loh, itu menjadi contoh untuk kita gitu loh, Teh Ayat teman dan teman-teman. Jangan melihat dunia nyata itu, ya. Nanti ke depan langsung Garputala ya, Teh Ayat. Udah, kita tuh jangan jangan terlalu banyak apa ya menganalisa, jangan terlalu banyak mikir itu dalam kehidupan nyata. Happy aja, yang penting happy bawaannya. Dan kita rata-rata orang-orang yang sukses di MR ini jurus favoritnya tuh rata-rata kickback. Itu Teh Ayat. Jadi walaupun eh maksudnya sukses menurut teman-teman gini, insya Allah semua yang mempraktekkan jurus MR itu sukses ya gitu. Tapi saya lihat yang keajaibannya dalam bentuk bertubi-tubi dalam bentuk uang gitu ya, itu rata-rata kickback Teh Ayat dan teman-teman. Dan kickback ini ternyata ini adalah apa namanya? Ada di ada di lapisan layer positive feeling gitu. Jadi garis kebenaran itu bagus gitu kan. Nah, setelah garis kebenaran itu segera di kickback, 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 kickback gitu. Dan itu tidak mudah, teman-teman. Walaupun kenyataannya misalnya kayak saya kan nyataannya kayak tadi nih, ada 8 orang gitu kan. Dalam pandangan manusia, dalam pandangan Teh Ayat gitu loh. Akhirnya yang berangkat orang yang punya uang gitu loh. Padahal Allah tuh pengennya yang berangkat semua gitu. Ya kita juga mungkin melihat orang yang memberikan hadiah umrohnya juga supaya kita ada usaha sedikit, maksudnya ada usaha lah kan ininya sudah dibiayain ya pesawat dan hotel di sananya gitu loh. Jadi kita usaha sedikit, usaha lagi lah dalam bentuk yang lain seperti paspor gitu kan gitu. Jadi jangan berkecil hati. Nah, titik jangan berkecil hatinya ini, nah, apa namanya, supaya asobru minal ula ini loh teman-teman. Ini yang, ayo kita berjuang di sini nih teman supaya positive feeling itu.
Jadi kita saling mendoakan, insya Allah nanti Allah hadirkan gitu. Allah hadirkan rezekinya, Allah hadirkan juga uangnya, gitu Teh Ayat. Dan itu harus yakin, itu levelnya di level yakin Teh Ayat. Begitu. Sayang ya, nanti teman-teman semoga bisa terus praktek Garputala ya, teman-teman. Amin. Iya. Iya. Yakin bisa Allahu Akbar. Iya, yakin Ya. bisa Allahu Akbar. Semuanya bukan milik kita, milik Allah. Yang ngatur semua Allah, gitu kan. Kita kita punya uang 1 juta, 10 juta, 20 juta, 50 juta itu semua milik Allah, bukan milik kita, gitu. Nah, itu perasaan itu yang eh, perlu kita bangun dari awal dan Masya Allah, pokoknya magnet Rizky ini keren banget deh, keren banget teman-teman gitu ya. Nanti kita latihan terus supaya tetap positif feeling itu kemarin juga panas itu, makanya kalau kita ikut THMR itu berkali-kali itu selalu ada yang baru teman-teman gitu. Jadi Pak Anas juga kemarin di THMR itu kemarin itu sudah semakin menjelaskan ya, mendetilkan lagi beberapa perisai rezeki dan beberapa jurus MR yang perlu kita praktekkan di area ranah di positive feeling, teman-teman. Gitu. Ya, jadi teman-teman nanti garpu tala kemudian diinikan dengan kickback. Nah, Bu Prapti nih kayak sudah banyak mempraktekkan nih ya tiap bangun pagi ya gitu. Kemudian langsung ke pasar, pasti beliau langsung mendoakan para penjual yang di pasar ya kan gitu. Kickback beliau langsung jalan gitu kan gitu. Yang mau jualan bakso, jualan sayur, buang berarti doakan semuanya gitu. Nah, makanya ajaib terus tuh kehidupannya gitu. Alhamdulillah. Iya. Jadi semakin kita sering bertemu orang, kemudian semakin kita kickback. Bu Ayat juga gitu, Mbak Ayat juga keluar rumah, siapkan kickback untuk orang lain gitu. Mbak Ayat pengen umroh, doakan orang supaya umroh gitu. Kita pengen jualan kita laris, doakan supaya jualan orang juga laris gitu. Kita pengen naik haji, doakan supaya orang juga naik haji gitu. Masya Allah ya. Magnet Rizky itu benar-benar diajarkan kita itu supaya tidak -1 gitu loh. Tidak hanya mendoakan diri kita sendiri, tapi justru kita mendoakan orang lain. Ketika kita punya amanah, doakan supaya orang lain itu lunas amanahnya. Begitu caranya teman-teman. Itu. Amanah saya banyak Bu, 100 juta. Doakan supaya orang itu siapapun ya yang punya amanah miliaran selesai gitu. Jadi itulah dahsyat. Mangga, Baik, mangga. Yang lain. Mbak Ade, Bu Ade atau Bu Prapti, apakah ada tambahan? Assalamualaikum. Iya Sedikit tadi. menambahkan tentang teh ayat yang umroh. Ini pengalaman saya aja sharing. Kalau saya ini dulu sih belum kenal magnet rezeki, alhamdulillah. Tapi dalam hati ya Allah aku pengen banget gitu loh. Saking kepengennya, ya pokoknya ngomong aja sama Allah. Pokoknya saya pengen, tapi saya jujur secara realita kayak yang Bu Ayat alami belum cukup lah kalau untuk ke sana gitu. Alhamdulillah ditawarin tuh ibu, ayo umroh lah. Saya kan belum punya duit, ya udah berangkat aja gitu. Alhamdulillah, satu ke sana cuma bawa duit berapa 2 juta, dan itu pun di sana bayar dam, kena dam saya dulu. Jadi tinggal berapa itu satu damnya aja 1 juta lebih. Tapi itu tadi seperti yang Bu Ria bilang dengan udah ditawarin niat yang karena Allah lah intinya mah. Insya Allah Allah mudahkan ada aja jalannya gitu. Saya juga nggak nyangka kalau bisa berangkat gitu. Karena secara nominal kan buat paspor, buat yang lain-lain kan banyak ya. Apalagi kalau kayak Tahir saya paham sih, pasti ke sana pengen ada pegangan juga kan buat sanggup lah untuk apa gitu. Tapi insya Allah yang kemarin mah ya sudah itu udah terjadi atas izin Allah kan itu masih ada tawaran lagi kan. Tinggal seperti yang Bu Ria bilang tambahin ayat GT dan ayat GT tadi kata Teh Ayat kan kalau dijihirkan tidak rutin udah tahu jawabnya ya udah tinggal dipraktekkan berarti. Ayat gitu tuh kita praktekkan terserah semampunya kita, nggak usah harus berapa kalinya, terserah kapanpun terserah seperti itu. Kalau saya tak tulis di buku Bu ayat, jadi masing-masing kita apa tuh tak tulis di buku ada gitu.
tentang GT apa ada di situ, ada semuanya. Kalau saya, kalau bahkan ada saya tuh GT saya yang dari tahun berapa tuh sampai sekarang masih ada yang saya zikirkan. Walaupun ada yang pernah tercapai itu kan, kalau ayat kita kan diambil dari Al-Quran ya, kita baca di mana pun, kapan pun boleh. Walaupun itu udah tercapai apa tujuan kita juga boleh. Lebih bagus lagi. Biar lebih hafal lagi. Gitu Teh Ayat. Punten. Assalamualaikum Teh Ayat. Masih ada? Ya, Bude. Ya, terima kasih banyak, Bude. Terima Semangat kasih ya. banyak. Pokoknya nggak Ya. salah. Kan keajaiban itu ada di dunia kuantum. Nanti Allah yang menghadirkan. Yakin aja. Nah itu kan buktinya Teh Ayat udah banyak banget keajaibannya. Mau bikin paspor nggak cukup, ada aja yang transfer gitu loh. Alhamdulillah akhirnya dapat. Dan itu kan 10 tahun ya. Insya Allah nanti tahun ini berangkat. Siapa tahu ada rezeki lagi, besok lagi berangkat lagi. Umroh tiap tahun berkali-kali. Tak Amin, boleh. amin, ya Rabbal alamin. Pokoknya dikasih waktu terbaik Bu Ayat. Iya, betul. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih. Bu Ade, ada Bu Ade, tambahan? Assalamualaikum. Udah cukup. Itu Bu Diah yang mau menambahkan. Oh, ya, ya. Ya, mau menambahkan sebetulnya hampir sama saya dengan Bu Ayat. Udah Karputala, habis itu menzikirkannya yang kadang-kadang yaitu kurang rajin ya. Kurang rajin. Cuman alhamdulillah sih sebetulnya ada suatu cara yang cukup mudah ya. Garputala itu kan ayatnya bisa dibacakan ke air ya. Iya. Nah ini kebenaran alhamdulillah banget berapa hari yang lalu bapak saya kan masuk rumah sakit. Itu nggak mau makan karena ada infeksi, nggak mau makan, nggak nafsu kali, nggak mau makan. Terus sampai akhirnya masuk rumah sakit, kata dokter kalau nggak mau makan disonde. Kebayang nggak, usia udah 96 mau disonde, nggak tega kan? Nggak nyaman. Nah itu nggak nyaman. Saya tuh saya nggak bisa ngebayangin gitu loh. Saya karena pernah ngeliat tetangga di sonde itu, saya ngeliatnya nggak tega gitu kan, ya Allah gitu ya. Nah terus alhamdulillah saya buka Quran, dapat itu nggak saya zikirkan. Maksudnya saya hanya bacakan di air minum gitu kan ya. Lalu diminumkan kepada orang tua saya. Itu pun saya kan nggak nginep orang di rumah sakit. Itu benar-benar alhamdulillah banget. Itu langsung mau makan bisa dibilang. Sorenya itu malamnya ya alhamdulillah nggak jadi disonde, bapak saya mau makan gitu. Malahan habis satu porsi yang tadinya nggak mau sama sekali gitu ya. Jadi memang Garputala itu luar biasa banget ya. Jadi dibacakan ke air, ya alhamdulillah. Terus kemudian saya bilang ke perawatnya karena memang yang perawat kan ya. Saya bilang itu airnya jangan dihabisin gitu. Kalau misalnya dia udah tinggal sedikit diisi lagi gitu kan. Ya alhamdulillah. Jadi akhirnya bapak saya itu cuma 1 malam dirawatnya. Jadi ini juga saya coba untuk anak-anak saya ya. Untuk anak-anak saya yang berkebutuhan khusus tuh juga alhamdulillah saya lihat tantrum, kan anak saya 2 yang kembar ya. Yang satu itu memang jarang marah, yang satunya lagi tuh kalau lagi tantrum Bu bisa memukul-mukul dirinya sendiri. Kalau dulu mah mukul saya, alhamdulillah udah enggak mukul saya. Itu juga dizikirkan ada ayat surat Maryam ya, surat Maryam ayat 29. Ya alhamdulillah, jadi dizikirkan ke airnya aja setiap pagi gitu ya. Pagi dibacakan ke air galon, diminumkan. Terus saya sih ngerasa akhir-akhir ini Garputala itu luar biasa banget manfaatnya ya. Kita ada apa-apa curhat, walaupun saya terus terang kalau menzikirkan tuh belum rajin. Tapi saya lihat dari artinya gitu kan. Oh artinya berarti kita mau melakukan sesuatu iya atau enggak ya. Oh bagus, oh ya udah terus. Oh kurang bagus, enggak terus gitu aja sih. Cuman itu sangat-sangat membantu alhamdulillah. Ya itu saja mungkin ininya sharing dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Diah atas sharingnya. Insya Allah cukup ya Teh Ayat ya. Ini Iya. berarti kalau dikaitkan gini ya, Masya Allah, terima kasih Bu Diah insight-nya. Misalnya nih, kita belum
hati kita belum tenang. Nah, itu juga bisa digetein, kita menggetekkan diri sendiri, terus dimasukin ke air minum, airnya kita minum sehari-hari. Itu juga berarti bisa tuh itu. Karena penting kan kita untuk memiliki ketenangan hati gitu ya. Gitu. Terutama hidup itu kan tidak ada yang sempurna ya, teman-teman. Ada yang Allah uji dengan keluarganya, dengan kesehatannya atau dengan keuangannya. Ya, kadang-kadang kita sendiri gitu, kadang hatinya itu mungkin belum belum kok merasa belum ada keajaiban gitu ya, mungkin ya teman-teman merasa belum belum ada keajaiban. Bu, saya sudah praktek Maghrib Rizki, sudah GT gitu, tapi kok belum ajaib-ajaib. Nah, itu tanyain lagi ke Allah, itu digarputalain lagi teman-teman, garputala ke Allah, dapat ayat apa, kemudian ayat syifanya apa, ya. Jadi ayat yang kita tunjuk itu belum tentu ayat syifa ya. Itu nanti dapat ayat syifatnya didikirin, dimasukin ke air minum, kita minum bareng-bareng gitu. Bisa ditaruh di galon untuk kita minum sehari-hari, untuk diri kita juga untuk keluarga kita semua gitu. Gitu ya teman-teman. Baik. Ya. Ya, dan teman-teman, ini ada pertanyaan dari Bu Ais nih. Izin saya bacakan ya. Jadi barangkali bisa diberikan insight Bu Ria, Bu Ade, atau Bu Suprati dan juga Bu Dia. Bu Ais mengetik seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apa ada batas waktu garpu talas? Misal, udah seminggu diamalin, tapi rasanya kok belum ada solusi, rasanya kurang pas. Nah, setelah seminggu itu, apa harus garpu tala lagi sampai dapat ayat yang rasanya pas banget gitu. Nah, minta beliau itu juga sudah garpu tala masalah usaha dapatnya surat Hud ayat 15. 16. Gitu. Ya. Kalau zikir ayat Garputala, dulu Pak Nas pernah menyampaikan bahwa zikirkan sampai sebatas tertentu sih mungkin. Cuman Pak Nas pernah menyampaikan bahwa sekitar 2 minggu. Tapi memang benar-benar dizikirkan ya. Tapi kalau memang mau dilanjutkan terserah. Tapi kalau misalnya mau Garputala lagi, tapi jangan langsung baru sehari. Ini kayaknya nggak cocok. Zikir lagi, getel lagi nggak gitu. Tapi eh, setelah dapat ayat sifanya dizikirkan selama 2 minggu. eh, Nanti kan kalau di Garputala tuh diukur dari level galau ya, level galonya nanti efek dari zikir itu apakah turun ataukah tidak ya, karena kan eh, solusi hadir pada saat level galau 0 ya. Nah, itu apabila 2 minggu itu ternyata masih belum, hati itu masih level galonya masih ada lah katakanlah mudahnya. Itu silahkan mau dizikirkan terus, itu nggak ada batasnya. Tapi kalau mau GT ulang itu setelah 2 minggu. Pak Nas pernah menyatakan seperti itu. Nah, itu kalau yang mengenai eh, batas GT ya. Kalau yang untuk surat Hud tadi saya lihat sepintas, sebentar, Ayat 15. ayat 15 ya. Ayat 15 itu untuk eh, oh mungkin Mbak Prapti bisa menginikan dulu. Saya, Baca artinya ya. iya, oh Bismillahirrahmanirrahim. iya. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami Allah ya, berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Ini mah keren banget. Persoalannya apa, Bu Ois? Iya. Tapi di Coba. ayat 16-nya itu yang agak ini. Ayat 16-nya Bu barusan saya lihat. Eh, jadi yang fokusnya hanya kepada dunia di ayat 16-nya, nanti di akhirat tidak mendapatkan sesuatu apapun ya. Izin saya baca ayat 16-nya.
Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan Astagfirullahaladzim. sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia. Dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Jadi ini seperti tadi Mbak Ria katakan, mungkin semuanya ada di niat ya. Apakah eh, mungkin bisa di apa namanya, diperiksa kembali seperti Luruskan niat. dulu Iya, ya. Bu Ade. Itu kelihatannya konteksnya kurang positif ya Pak Bu Ade ya. Bahkan Iya, nggak karena positif ya. Itu hanya untuk dunia aja, akhiratnya nggak dapat. iya, Jadi mungkin betul, mungkin ya itu bukan itu yang dizikirkan, tapi ayat yang sebelum iya, atau sesudah yang mesti dicari lagi mungkin. betul. Kita Ya, cari itu jadi cermin ajaibnya. benar 15 itu cermin Betul. ajaibnya. Iya, cermin Sifanya ajaib belum, boy sifanya belum. sayang. Iya. Sifanya Teh Eis, mana Teh Eis? oh Mungkin bisa diperjelas. Maksudnya ini tentang usaha apa? Ini Soalannya apa? garputalanya tentang usaha, persoalan usaha. Bu Ais masih hadirkah? Masih ada insya Allah. Assalamualaikum Bu Ais. Mungkin perlu diulang Bu Ade bahwa ada dua macam. Itu yang pertama untuk seperti yang disampaikan oleh Mbak Ria di grup ya, bahwa ayat Garbutala itu yang pertama untuk cermin, yang kedua Iya. untuk dizikirkan. Mungkin ada dari antara teman-teman yang belum baca keterangan itu. Oh iya iya iya. Jadi ayat 15-nya ini sebagai cermin cermin ya seperti 16 dua-duanya Bu Ade ya. kenapa? Dua-duanya. Saya belum baca ke bawahnya Ibu. Oh sifatnya. Tapi mohon maaf ini Bu Ais-nya masih hadirkah? Teh Eis, Masih ada tapi off cam. Halo Bu iya, Is. namanya masih ada. Maaf, Bu Is, kamera nggak apa nggak kelihatan. Tinggal itunya, unmute-nya dibuka. Heeh, suaranya aja Bu Is, mangga. Apa Bu Is? Mhm. Kalau ngomong langsung lebih enak nih. Ya, Iya, iya benar. Jadi ini ayat sifatnya mesti kita cari ya, karena tapi yang jelas 15-16-nya ini mungkin bisa untuk diperiksa kembali. Eh, Gimana Mbak Zara? Sepertinya Bu Ais belum hadir. Iya, kalau di daftar hadirnya ada, tapi beliau mungkin Ya, tidak memungkinkan iya, membuka kamera atau membuka suara. iya. Eh, atau mungkin kita skip, barangkali ada teman lain yang ingin bertanya. Baik, teman-teman yang lain silakan. Barangkali ada yang mau testimoni atau mengkonsultasikan garputannya. Di sini ada Bu Eni, Bu Evi, silahkan. Mbak Mega gimana Mbak Mega? Mana Mbak Mega? Mbak Mega apakah sudah Oh, ini tertidur? sudah ajaib juga, tapi silahkan sama Zain. Ngantuk Mbak Mega? Mas Zain, Halo Zain, belum tidur. Ada yang mau ditanyakan? Enggak sih, sampai saat ini aman-aman aja tadi. Alhamdulillah. praktek garputalanya gimana? Semuanya kena, Oh, disikirkan aja. Alhamdulillah. Keren. Iya. baik. Ya Bu, ditanya satu-satu kali Mbak Zara. iya satu-satu. Mangga Mbak Ketemu Zara. Bu Muryadani juga, Bu Muryadani. Gimana Bu Muryadani? Apakah masih bersama kami? Mau Bu sharing-sharing mungkin? Mbak Zahra. Kenapa? Lagi ada acara di mana gitu loh. Oh, Oh baik. ada Jadi Bu Muryadani. Untuk sementara belum, Oh iya. Oke. lagi fokus ke zikirin. oh gitu, baik. Minta doanya ya.
Ya, Amin, Pak. amin ya Rabbal Allah Alamin. segera kabulkan semua hajat-hajat Amin, dari Garputala. amin ya Amin. Allah, amin. Dahsyat. Eh, Mbak Bu, Evi, Mbak Evi, adakah Mbak Evi? iya ada Putri, ada Bunga Yurohana. Mbak Evi mana nih suaranya? Menyimak aja kayaknya. Bang aja. Hmm. Cantik. Tanti. Nah, Oh, oh, oh iya Bunda, Bunda maaf. Saya boleh nanya ya. Maaf, maaf. silakan. Nih, saya kan misalkan nih kan kita punya ayat Garputala 3 gitu atau 2 gitu. Terus masalah persoalan yang ada tuh belum terselesaikan. Terus kita masih pikir terus tanpa batas waktu lah gitu. Kayak tadi kan 2 minggu katanya. Tapi kalau saya selama ini tuh enggak, yang ya udah karena saya udah yakin sama ayat itu, terus saya zikirin terus antara 2 itu 3 itu atau terus maksudnya gini, dalam waktu bersamaan terus hajat kita yang kita punya itu kita sebut satu-satu dengan ayat itu atau gimana ya? Oh iya itu persoalan saya itu. Kadang kan kita kayak gimana ada nih misalkan hari ini zikirnya itu, oh iya saya mau fokus ini gitu, terus ayatnya itu saya gencor gitu misalnya seharian, tapi yang 2 itu gimana gitu maksud saya. Iya. Itu saja Bu Iya, Muryadani. itu aja untuk sementara. Makasih. Iya, sama-sama. Bu Ade dan Bu Ria, silahkan. Monggo. Bu Prapti mau menjawab? Silakan. Bu Ade, monggo lanjut. Oh, ya kalau ada beberapa persoalan, kalau saya biasanya ya dizikirkan aja ayat GT pertama, ayat GT kedua. Eh, Kalau saya pribadi sih, apa hajatnya tidak diulang lagi, tapi ya udah jadi zikir aja gitu. Tadi maksudnya ini ya Mbak Zara, hajatnya disebutkan, kemudian zikirnya gitu ya. Iya, jadi kayaknya tadi Mbak Muryadani mungkin klasik ya. Beberapa teman juga mengalami hal yang sama. Jadi ada beberapa ada terus dapat beberapa agar putar kan ya, agar putar. Nah, belum ini nih, alhamdulillah kayaknya belum terwujud lah. Nah, itu bagaimana terus prioritas cara pembagian pengamalan atau menzikirkan garputalanya bagaimana? Apa semua dipikirkan atau yang prioritas yang lagi dipengenin supaya cepat gol gitu. Oh, gitu ya. Kan kalau kita bikin list itu di ayat Garbutala ya seperti Bu Prapti buat catatan itu kan ada yang sudah tenang ya kan, tujuannya hati tenang dulu ya level galau 0. Kalau mungkin kalau yang level galaunya sudah turun dan sudah mulai tenang, hati udah positive feeling, mungkin itu berbeda prioritasnya dengan yang level galaunya masih tinggi gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau saya biasanya ya semua aja saya pikirkan sih, misalnya ada 3 persoalan. Enggak, ini sharing aja ya. Nanti mungkin teman-teman yang lain punya apa namanya kebiasaan yang berbeda. Ya saya zikirkan aja yang sudah biasanya kan sudah hafal ya di surat sekian ayat sekian. Itu Iya. zikirkan aja sih. Tidak ada maksudnya oh ini prioritas banget atau ini Enggak ya? enggak sih. Kecuali memang yang benar-benar sudah ini kayaknya saya sudah bisa nol lah gitu. Itu mungkin udah nggak dizikirkan. Monggo mungkin yang lain ada pengalaman atau sharing kebiasaan. Ya. Ini buat enggak apa enggak yang khusus banget enggak. Yang sering tak pakai bacaan sholat. Bacaan sholat sama sujud terakhir. Habis sujud terakhir baca itu. Bacaan sholat tetap surat pendek, tetap tambahin ayat zikirnya. Kalau surat pendeknya enggak, ayat zikirnya beberapa kali saya baca gitu. Kalau saya. Jadi dan tiap orang metodenya beda. Gimana enaknya aja, nyamannya aja.
Maaf. Alhamdulillah Mbak Prapti. Sehat-sehat Bude. Amin, amin. Ya, Minum dingin. Enak. minum, digetein terus diminum Bude. Baik. Waria Oke. gimana? Ya Mohon setuju menambahkan? saya dengan Bu Ade. Terima kasih Mbak Zara. Setuju dengan Bu Ade, Bu Prapti. Ini saya ingat ya, dulu saya ingat tuh waktu awal-awal Magnet Rizky itu kan Bu Yuni itu istrinya Pak Nas ya, Bu Yuni istrinya Pak Nas tuh ditanya, Umi, apa nih, apa namanya jurus favorit Umi gitu. Jurus favoritnya adalah GT gitu. Dan GT-nya beliau itu setiap hari teman-teman. Jadi setiap hari beliau itu, jadi GT ini kan sebetulnya sebetulnya kan bagian dari doa ya. Dan begitu GT ini kan sebetulnya salah satu cara sebenarnya cara mendekati Allah itu kan banyak gitu loh. Nah, GT ini adalah salah satu caranya dan saya lihat GT ini membuat kita jadi hidupnya tuh jadi manja sama Allah, teman-teman gitu. Jadi apa-apa GT gitu loh. Jadi kan Keren. gitu. Jadi ibaratnya mungkin ya, mungkin ada yang sama statusnya sama seperti single parent gitu kan, atau suaminya sedang diambil oleh Allah, sudah diambil oleh Allah atau sudah dipindahkan sama Allah. Nah, istilahnya kan ada istilah tidak apa-apa, tidak ada tempat bersandar, tapi ada sajadah untuk tempat kita bersujud. Nah, dengan adanya GT ini ada lagi ditambah lagi ada tempat kita bermanja kepada Allah yaitu Garpu Tala gitu. Jadi teman-teman boleh melakukan Garpu Tala setiap hari gitu loh. Termasuk yang merasa tadi persoalan saya kok sepertinya belum belum kelar. Oh, saya merasa minta ini belum terwujud gitu loh. Oh, saya belum merasa ajaib. Ya Allah, kenapa ya Allah gitu kan. Hari ini saya harus ngapain ya? Ya Allah. Nah, itu digetein lagi teman-teman gitu. Boleh gitu ya. Jadi hari ini saya mau kayak sekarang nih teman-teman mungkin ya, mungkin merasa belum belum terlalu ajaib gitu kan, bisnisnya belum sling banget gitu kan. Nah, itu GT-in, teman-teman. Di GT-in, jadikan GT itu buat tempat curhat, tempat kita bersandar pada Allah, tempat kita bermanja-manja pada Allah. Termasuk hari ini mau ngapain ya Allah, saya hari ini mau ngapain ya Allah gitu. Tolong saya beri petunjuk ya Allah. Nah, itu juga di GT-in gitu. Ya. Iya. Oh, eh, Bunda Hairia ini kalau Ya. berarti ya masalah apa persoalannya Adel, anakku mungkin diganti aja kali ya GT-nya. Aku kan zikirnya tuh sampai sekarang tuh masih ayatnya itu aja. Iya. Boleh, boleh. Mm-mm. Ayatnya kemarin bagus loh Yang Mbak Mega deh. yang penting ketika kita ganti, kita dalam keadaan ridho. Gitu ya, Bu Ade, ya gitu ya Bu Ade, dan Bu Iya. Prapti itu. Intinya dalam keadaan ridho, bukan dalam keadaan eh kok belum Nesu. nesu itu. Itu. Nesu karena ini kok belum ajaib-ajaib. Udah ganti Iya. aja bosan zikirin ini. Iya. Ridho Ayo. menerima, ridho. Bu Kuncinya. Mega. Jadi, Masya Allah, pokoknya enak banget deh kalau teman-teman sudah terbiasa praktek Garpu Tala. Gitu. Dahsyat. Kebayang nggak Pak Nas ini untuk menemukan jurus-jurus MR ini kan modalnya 21 miliar, teman-teman. Ya kan? Mau dipenjara nggak jadi gitu loh. Mau dipenjara 5 tahun nggak jadi. Nah, teman-teman kan nggak ada kan yang punya hutang 21 miliar seperti Pak Nas kan? Gitu kan. Nggak ada juga ancaman penjara juga kan. Insya Allah teman-teman tuh makanya Pak Nas bilang Anda itu semua adalah Zakaria gitu. Saya adalah Maryam gitu. Jadi saya yakin teman-teman di sini insya Allah kehidupannya bakal jauh lebih ajaib. Amin. Amin. Ini tetap kuncinya BTS juga nih. Iya, kuncinya BTS Dia juga, tanpa Bu syarat. Ade. Udah kalau pengen happy, Betul. pokoknya nggak usah pakai syarat. Persoalan A selesai, persoalan B selesai, persoalan C Iya, nggak benar. usah. Benar. Pokoknya happy aja. Belum banyak, belum bahagia gitu ya buat. Iya. Iya, Iya. soalnya Kalau aneh banget gitu. Yang lainnya sudah terwujud, cuma Adel aja nih yang belum pulang. Sabar sayang berarti harus. iya. Allah Mungkin tahu waktu yang paling tepat. Iya. Tenang aja, Bu Mega.
lagi Mana Neng Mega Iya. yang Bunda cerita Ini 7 bulan. mengenai Iya, takdir saya. Bude lagi bicara ya. Monggo. Iya. itu kan tadi katanya yang Adele kan belum ada hasilnya lah intinya begitu ya. Nggak apa-apa. Yang penting ridho dulu. Ini saya cerita aja kan masing-masing emang berbeda sih. Misalkan mau ganti ya monggo. Saya tuh garpu tala nggak ganti. Yang tangan kiri yang Bude pernah cerita itu 7 bulan baru ada prosesnya bertahap. 7 bulan tuh baru benar-benar berasa enak gitu. Yang awalnya nggak bisa sama sekali, mulai enakan enteng, akhirnya enak. Tapi ya itu yang dipakai bukan GT aja sih, GT, kickback, obat utama. medis tetap ya Bun ya. Saya justru yang itu medisnya kemarin enggak Bu Ade, Oh karena gitu. COVID. Pas COVID sama dukun urutnya katanya kan saraf nggak apa-apa. Ya udah saya mah percaya aja, emang beliau sih alhamdulillah bisa gitu loh. Terus sama anakku saya justru ke ortopedi, saya nggak berani karena pas COVID. Ngeliat orang pakai waktu itu tidak disiplin katanya takut. Iya iya iya. Oh iya pas COVID ya. COVID mungkin kalau nggak COVID sih ya jalan juga ke RS gitu loh. Karena pas COVID sih nggak berani kan udah disuruh sih, Bu coba deh ke ortopedi gitu kan. Cuman saya kebayang kalau ke ortopedi kayaknya kalau rongsen doang nggak mungkin dan kalau MRI itu kan butuh biaya yang tidak sedikit gitu loh. Makanya justru yang ngingetin bikin air juga anak. Oh iya Mbak coba bikin air. Akhirnya ya itulah bikin air seperti yang dianjurkan oleh Pak Nas. Tapi Jadi minum air obat diminum ya, air diminum ya Bun ya. awalnya saya minum doang karena belum tahu waktu itu harus dioleskan. Kan saya baru kenal MR. Terus dengan berjalannya waktu ternyata selain diminum juga dioleskan. Cuman kalau saya Oh. pas baca kita saya elus aja waktu itu. Kalau pas dielus itu sendawa aja. Padahal dielus doang tapi sendawa gitu. Lama-lama sembuh. Dan itu yang kanan juga iya loh. Kayak apa tidak bahasa Jawa ini Mary. Tangan kanan kalau pakai baju resleting ke belakang itu nggak bisa. Ini sekarang udah mulai bisa tapi belum sempurna banget udah mulai bisa. Oke. Sama Iya. juga pakai GT Iya. juga salat obat sih emang yang ini banget harus dikuatkan salat obat. Kalau tobatnya setiap hari. Insya Allah setiap hari dan kalau bisa apa ya dalam waktu tertentu satu waktu itu beberapa orang gitu. Kalau yang setiap hari kan paling 1-2 orang ya. Kalau saya sih nggak yang lain mudah-mudahan sih bisa lebih banyak. Tapi perlu sih dalam satu waktu itu berapa orang kita list yang kita butuh salat obatin siapa aja. Membantu banget salat obatnya itu membantu banget selain Iya. GT juga. Iya, betul. Membantu untuk ridho. Iya. Iya. Dan itu ya nggak mudah banget untuk ridho itu bener-bener ya Allah, masya Allah prosesnya berjuangnya luar Jadi, biasa. iya. Jadi GT ini tidak bisa berdiri sendiri ya, gitu. Iya. Harus dipraktekkan dengan jurus-jurus lain. Gitu. Salat obat, menurunkan garis kebenaran, buka perisai, merawat terumbu karang, kickback, itu. Itu bunyi salat obat aku. Oh ini, Masya Allah. Masya Allah, Dibikin Alhamdulillah. tabel ya. Sebanyak Iya. ini tapi belum pulang. Oh ya, gini. Tadi saya mau Suruh bercerita tentang takdir, boleh ya teman-teman ya, itu. Monggo. Ini kan kemarin, Masya Allah ya, banyak kasus kan itu. Jadi kemarin kan Pak Nas juga membahas tentang Gus Miftah gitu kan. Kita sebagai insan MR udah dinolkan aja gitu. Saya juga sempat terpancing ya, sempat itu. Nah, sebetulnya sampai akhirnya itu kasus yang kemarin itu banyak sekali membawa berkah sebetulnya. Nah, salah satu berkah yang saya dapatkan itu adalah saya mendapatkan dari salah satu guru ya bahwa kejadian kemarin itu sebetulnya membawa berkah. Jadi adanya konflik orang beriman itu berkah teman-teman ya. Dan berkah itu salah satunya adalah ilmu mengenai takdir. Ya. Jadi mengenai takdir ini ada salah satu syair Arab, bukan hadis ya, bukan Al-Quran, bukan hadis. Jadi pada saat itu, jadi orang Arab itu kan ketika Al-Quran diturunkan itu kan belum ditemukan emas, belum ditemukan batu bara atau minyak bumi gitu ya. Jadi kekayaan paling besar itu kan syair gitu.
orang yang jago syair dia dianggap orang yang bisa menguasai dunia lah, gampangnya begitu. Dan orang Arab itu pada saat itu pandai sekali bersyair. Nah, salah satu syair orang Arab itu begini teman-teman, mengatakan bahwa bayangkan apa ya? Beliau mengatakan begini. Seandainya Allah memberikan pilihan takdir Allah 10 gitu ya. 10. Dan kita tidak mampu memilih mana yang terbaik. Pasti yang Allah pilihkan yang terbaik itulah adalah takdir yang kita hadapi saat ini gitu. Ya. Jadi termasuk ya kemarin takdir terbaik untuk Gus Miftah dan Pak Son Haji itu adalah takdir terbaik untuk mereka gitu. Juga untuk orang-orang yang mendapat hikmahnya. Jadi jangan sampai malah kita menambah perisai rezeki. Nah, termasuk juga dengan Bu Mega tersayang gitu ya, gitu. Dengan kondisi yang seperti ini, ya kan, percayalah itu adalah takdir terbaik. Seandainya Bu Mega nih sama Allah kasih kasih berbagai macam takdir pilihan, monggo nih mau yang seperti apa dengan kasus yang dengan putrinya itu kan gitu, yang belum kembali itu. Nah, pasti Bu Mega pasti akan memilih takdir yang ini. Seandainya Bu Mega tahu gitu loh, Allah ngejembrengin, mangga sok pilih yang mana gitu. Pasti Bu Mega akan pilih yang ini. Gitu. Itu sedahsyat itulah takdir Allah. Jadi dan itu adalah ilmu yang ingin kita praktekkan semua bareng-bareng gitu loh. Makanya tadi kata Bu Ade, kita sedang berusaha terus menjadi insan yang bahagia tanpa syarat. Gitu. Iya, betul. Karena eh, urusan kita adalah ikhtiar ya. Betul, Urusan kapan waktunya itu adalah haknya Allah. hak prerogatif Jadi kita tidak bermain di apa yang menjadi ranahnya Allah. tapi kita bermain di tanggung jawab kita untuk ikhtiar dan berdoa. Iya, betul. Kalau mengenai solusi, mengenai kapan, itu sudah ranahnya Allah. Jadi Iya. kita hanya Kita juga bisa mempraktekkan aritmatika spiritual meter, Bu Mega, gitu, dan teman-teman. Jadi misalnya nih, Bu Mega mau narik seseorang yang tadi itu kan, misalnya dia berada di minus berapa, gitu kan. Kan, punten ya, ada anak, ada suami, ya kan, ada Bu Mega, 3 orang ini kan. Nah, suami kira-kira lagi minus berapa? Anaknya Bu Mega, yang putri itu sedang positif atau minus berapa? Bu Mega sedang plus berapa? Nah, sebisa mungkin ini kalau jumlahkan itu sebisa mungkin minimal plus 5 atau plus 6. Nah, disitulah titik keajaiban kita sebetulnya. Itu. Ya, jadi em, ini praktek juga untuk teman-teman ya, mungkin yang pasangannya mungkin ada di minus 4, mungkin ada rasa takut ya. Nah, tugas kita, jadi spiritual meter itu kan bukan bercerita tentang orang lain, tapi bercerita tentang diri kita sendiri, dan spiritual meter itu adalah tools, alat untuk menuju ajaib, gitu ya. Makanya tadi kickback itu kenapa kickback itu bisa menjadi jalan keajaiban? Karena orang-orang kickback itu ketika minimal itu plus 5 pasti. Plus 5, plus 6. Kebayang kalau di hadapannya mereka itu adalah orang-orang plus 1, plus 2, plus 3 juga gitu. Orang-orang yang nggak punya persoalan itu kan minimal berada di plus 1 gitu. Plus 1 itu adalah orang yang siap belajar. Plus 2 itu adalah orang yang siap berkolaborasi dalam kebaikan, teman-teman. Plus 3 itu adalah orang-orang yang mampu mengendalikan dirinya sendiri. Plus 4 itu adalah orang-orang yang selalu ridho dengan takdir Allah. Nah, kickback itu seperti tameng, seperti cara supaya spiritual meter kita dan lingkungan sekitar itu selalu plus 6 gitu teman-teman. Jadi dalam suatu keluarga yang pengen ajaib, nah mainkan aritmatika spiritual meter itu. Jadi misalkan kita punya pasangannya lagi
-4 gitu kan. Takut gitu. -4 itu kan takut. Takut bisnisnya nggak jalan, takut apa eh, ibaratnya bisnisnya gitu-gitu aja gitu. Takut hutangnya nggak kebayar. Nah, gimana caranya supaya ajaib minimal berarti kita bertahan di +4. Jangan sampai kitanya ini supaya 0 kan, -4 ditambah +4 itu kan sama dengan 0. Jangan sampai kitanya ini di bawah +4. Nah, syukur-syukur kitanya itu berusaha +5 dan +6. Tapi itu pun +6 ditambah dia -4 itu masih +2 teman-teman gitu. Nah, itulah makanya kalau kalau mau dihitung pakai logika gitu ya, ranah keajaiban itu seperti itu gitu. Itu teman-teman. Jadi gimana caranya nih supaya ajaib ya buat buat pasangan Bu Mega itu jangan jangan -4. Ayo gimana caranya? Gitu. Supaya si anak kembali gitu Bu Mega. Jadi supaya nanti anaknya Bu Mega, mantan dan Bu Mega semuanya kalau dijumlahin +6 tuh. Bu Mega udah +6, Bu Ria, saya udah +6 Bu Ria. Tapi yang di sono masih -4 atau malah marah gitu kan. -3 atau malah apati terhadap Bu Mega. Apati itu -6, -5, -6 gitu. Jangan sampai mereka itu dia itu jadi apati. Nah, ini yang membuat akhirnya belum ajaib. Kira-kira kalau mau dihitung secara logikanya seperti itu. Ya. Jadi ayo bantu supaya yang di sana juga minimal +4 lah gitu. Ridho dengan keadaan gitu. Sip ya, barakallah. Mana nih Bu Is, Bu Ayat? Mbak Mega udah jelas ya insya Allah ya. Dua-dua, Hmm? kumaha, udah jam Ah. 21.22. Oh iya udah 2122 ya. Baik. Oh udah dua iya. Bu Is tadi menyimak nggak ya? Tadi pertanyaannya sudah dijawab Bu Ayat. Ya udah nanti. Biasanya kalau nggak nyimak ketiduran Bu Ois ini. Oh, gitu. Biasanya. Ya, nanti lanjut Japri. Heeh. Udah, Mbak Japri Ayat, nanti nanti nyimak rekamannya nanti ya. Oh iya, iya. Alhamdulillah. Iya, Mangga, terima mangga. kasih Bu. Sama-sama. Baik. Udah jam 21.23 teman-teman. Intinya untuk Bu Mega, tadi Mbak Mega ada pilihan ya Mbak Mega. Mau tetap menzikirkan ayat dan didapat seperti bersabar dan ridho, insya Allah Allah akan memulangkan adil di waktu yang tepat, ataukah seperti yang kalau mau ganti ayat baru pun monggo asal di keridoan itu ya. Baik, gimana Bu Ade, Bu Ria dan Bu Suprapti sudah jam 21.24 sekarang, apa kita cukupkan sampai sini? Iya, kita cukupkan pembinaan untuk malam ini ya, Mbak Zahra ya. Nanti insya Allah kalau ada yang belum atau kurang jelas bisa japri CTM-nya masing-masing. Nanti mungkin mau konsultasi secara pribadi, mau silakan. Atau mungkin mau di grup juga, biar banyak yang ngasih masukan juga silakan. Gitu ya Bu? Iya, kalau di grup jadi sedekah informasi Mbak Zahra. Jadi yang lain ikut Ya, belajar maksudnya kan. jadi banyak yang bisa ngasih masukan, Mbak Ria. Ya, ngasih masukan dan yang lain juga kan ikut menyimak kan. Betul. Iya, serta yang lain. Baik, teman-teman semua, sahabat-sahabat surga, terutama yang dalam perjalanan, semoga diamanilah Allah jaga sampai di tujuan. Karena sudah jam 9:30, Bu Suprapti sudah menunggu untuk tugas selanjutnya. Kita semua juga sama. Mari kita sudahi ini yang semoga membawa banyak hikmah, insight dan keberkahan bagi kita semua. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Dan ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
teman-teman, saya selaku moderator dan juga teman-teman pembina mengucapkan mohon maaf lahir batin bila ada kekurang tepatan selama memberikan pembinaan dan juga memandu acara THMR ini. Mohon maaf lahir batin dan saya mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Salam Chandra, sejahtera. Bude Prakti, Maria. Bu Ade, Bu Naria, makasih banyak semuanya. Sama Bu Ayat, semangat ya. Barakallah. Ya. Spiritual aritmatika, spiritual meternya praktekkan ya. Semangat praktek. Ya, barakallah. Selamat istirahat semuanya. Iya. Izin saya tutup ya Bu Ade. Silakan Mbak Ria. Terima Ya, kasih. semuanya mau istirahat. Assalamualaikum.